mana ya? Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Ada Aisyah, ada Aina, ada Arif dan Arya, dan insya Allah teman-teman yang lain akan menyusul ya. Dan pertemuan online meeting kali ini akan direkam ya, yang mana nanti teman-teman semua bisa pelajari kembali apa yang sudah kita diskusikan. Baik, yang pertama saya mengevaluasi dulu terkait dengan pekerjaan yang sudah kita selesaikan ya. Alhamdulillah, saya share screen dulu ya. Secara data ya dari OLT ya, bisa kita buka. Nah, secara data sudah ada 54 pelanggan ya. Totalnya ya termasuk di kampus ya ada 4 atau 5 titik yang kita pasang, ada 54 ya. Berarti mungkin ada 50 ya pelanggan yang efektif. Alhamdulillah ini pencapaian yang baik ya, untuk kelas apa ya, penyedia internet baru di kita ya. Ini sudah cukup baik. Semoga ini bisa tambah bagus lagi ke depannya ya, tambah berkembang, tambah dipercaya oleh masyarakat. Ya, kembali lagi saya ingatkan memang internet ini ya, ketika kita berjualan jasa internet, maka kualitas layanan itu yang paling utama ya. Baik itu layanan dari sisi kecepatan internet ya, maupun yang kedua dari sisi support ya. Nih jadi saya coba rekam ya beberapa poin-poin hari ini yang saya akan bicarakan. Yang pertama tadi evaluasi, eh, sudah ada 50 pelanggan baru ya. Kemudian yang kedua, kualitas ya layanan itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kecepatan internet, dan yang kedua adalah support ya, support maintenance. Nah, artinya ini berdua hal ini ya harus saling bersinergi ya antara kecepatan dan respon kita sebagai support ya, baik ketika ada pemasangan baru ataupun ketika ada permasalahan di sisi klien ya, itu betul-betul harus kita jaga. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya mau menceritakan kepada teman-teman bahwa eh, secara topologi itu artinya secara desain jaringannya memang kita menggunakan 4 pon ya. 4 pon itu OLT 4 pon itu satu ponnya 64 klien. Nah, berarti maksimal ya secara teori itu ada 200 ya 56 ya. Jadi kita pakai OLT 4 pon dengan kapasitas ya satu ponnya sama dengan 64 pengguna ya. Nah, berarti ya untuk 4 pon 4 kali 64 itu sama dengan 256 ya. Atau mungkin kalau boleh diambil marginnya sekitar 200 ya efektifnya. Nah, namun di topologi ini ya kelemahannya adalah kita menggunakan rasio-rasio ya, di mana topologi rasio ini resikonya ya atau apa ya kelemahannya adalah
ketika ada terjadi error ya di rasio yang pertama, ya maka semua ODP atau pelanggan di belakangnya itu kena dampak ya. Nah, itu kelemahannya yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah ternyata memang alat fiber optik ini ada merek-mereknya ya, yang bagus, yang kualitasnya sedang, atau yang memang pasarannya murah ya. Nah, makanya tidak jarang ketika teman-teman semua baru pasang ya bagus, tiba-tiba sudah redamannya sudah jelek ya, atau bahkan sebaliknya tadinya jelek tiba-tiba bagus ya. Itu tidak lepas dari kualitas dari perangkat yang kita gunakan itu sendiri ya. Ya, makanya Oke. disusun bujur-bujur. Nah, Itu di mute dulu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ingin saya bagikan adalah tadi topologi ya. Ini topologi kita. Dan yang keempat tadi adalah kualitas perangkat ya. Nah, jadi kualitas perangkat yang kurang baik ini tentunya sangat menyulitkan. Nah, oleh karena itu tiga hal ini yang akan kita perbaiki ya. Kualitas pelayanan, ya topologi yang kita perbaiki, dan kualitas perangkatnya ya. Nah, jadi dari layanan tentu saja kecepatan internet kita sangat berharap juga dengan ya, backbone yang sudah kita pakai ya. Nah, dan juga untuk support maintenance ini sejatinya memang yang namanya pelayanan jasa ini harus 1 kali 24 jam ya. 1 kali 7 kali 24 jam. Jadi full. Nah, makanya nanti kita buat ke depannya itu ya, kalau kita sudah besar, bagaimana nanti ada mekanisme shifting antara teknisi yang ada di lapangan ya. Jadi kita akan buat ya semua mekanisme, baik itu pergantian ya atau shift-shiftan ya, dari hari Senin sampai Minggu, dan mungkin juga nanti ada shift untuk malam ya, untuk support maintenance. Nah, itu yang akan kita bicarakan ke depannya, bagaimana betul-betul kualitas layanan kita ini ya bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa diandalkan ya. Jadi goalnya adalah ya teman-teman semua, layanan ya yang bisa diandalkan. Nah, ini goal dari kualitas layanan itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk topologi ya, ini saya sudah buatkan ya topologi dengan menggunakan Google Earth ya. Nah, jadi kalau dulunya kita menggunakan rasio ya, sekarang kita rubah ya, teman-teman semua, menggunakan sistem yang namanya topologi start ya. Nah, topologi start ini teman-teman semua akan kita terapkan ke depannya ya. Walaupun ini tidak langsung kita ganti ya. Nah, jadi kita pasang dulu topologi yang baru ini sambil nanti migrasi ya pelan-pelan, apa yang sudah berjalan ya, kalau bagus kita teruskan, tapi memang semua topologi yang ada itu harus diganti ya. Itu hasil analisis saya karena topologi yang ada ini cukup memberatkan dan tidak efektif ya. Ini saya ambil contoh misalkan di topologi yang ada di PON 1 ya, atau distribusi 1. Nah, jadi seperti ini ya. Apakah bisa terlihat? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi cara perhitungannya begini ya. Cara perhitungannya begini. Misalkan kita ada satu kabel ya, satu kabel distribusi feeder ya, feeder.
dari OLT ke NOC ya, dari OLT ke NOC, kemudian biasanya kan kita langsung ke dari bukan NOC, ODC ya. Nah, baru dari ODC kita ke ODP kan. Setelah itu dari ODP kita menggunakan rasio, lalu menggunakan splitter ya. Nah, pengalaman yang sudah ada, ya, ini kalau kita hitung redamannya ya teman-teman semua ya. Di ODC ini misalkan sudah 0, ya. Nah, kemudian di ODP ya. Di ODP ini ada kabel ya. Ada kabel, ada rasio sebelumnya ya. Baik itu kabel feeder maupun kabel distribusi ya. Jadi di sini di antara ODC dan di antara OLT dan ODC ini namanya ini redaman ya. Nah, redaman itu sama dengan begini, OLT ke ODC ini namanya kabel feeder ya. Nah, supaya teman-teman paham. Kemudian dari ODC ke ODP ini ya namanya kabel distribusi ya. Nah, sedangkan dari splitter ya, dari splitter ke ONU ya ini namanya kabel drop core ya atau satu core. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah 0, ya di ODC bisa kemudian di ODP ya di ODP ini bisa jadi sudah 4, 5 ya kalau bagus-bagus 1, 2 gitu ya. Ini kita anggap aja 1 sampai dengan 5 ya dB ya redamannya. Kemudian ketika kita menggunakan rasio splitter ya, kadang-kadang naiknya 10 ya. Kadang-kadang naiknya 10. Jadi 10 sampai 15 ya. Mungkin 7 ya sampai 12 misalkan atau 15. Nah, baru nanti sorry, ini di rasio ya. Ini baru sampai rasio ODP, rasio. Kemudian sampai ke splitternya ya. Itu sekitar karena ini 1:8 ya, sekitar 17 ya sampai 25. Nah, itu bayangannya. Nah, tambah ke ONU ya. Biasanya naik 1 ya. Itu kalau kabelnya bagus. Kalau kabelnya tidak bagus ya, biasanya sampai 30 ya bahkan lebih ya. Nah, ini teman-teman semua dapat gambaran ya bahwa memang secara topologi kita ini ada kelemahannya. Kenapa? Ya, ketika ada terjadi bending ya atau permasalahan di rasio awal, maka semuanya jadi pusing ya, semuanya jadi jelek ya. Itu tadi karena memang topologinya teknologinya seperti itu ya. Nah, makanya di kesempatan ini ya saya mau memaparkan sebuah topologi yang biasa dipakai oleh ISP eh, yang sudah familiar ya seperti Telkom ya, kemudian Icon ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, ini value yang harus teman-teman semua ingat yang tidak bosan-bosan saya ingatkan ya bahwa sebagai seorang praktisi atau seorang profesional ya, kita harus cepat belajar ya. Nah, saya ambil contoh ya bahwa semua ini saya pun baru kenal juga ya 1 sampai 2 bulan ya, tapi itu tidak menyurutkan ya semangat saya untuk terus belajar dan memahami sebenarnya teknologinya itu seperti apa ya. Nah, dan ternyata ya tidak terlalu sulit ya ketika kita pelajari, ya belajar dari YouTube ya, kemudian bisa diskusi dengan teman yang sudah menjalankan terlebih dahulu ya. Nah, itu yang sudah saya lakukan sehingga saya mengambil kesimpulan ya bahwa topologinya ini harus dirubah ya seperti
topologi yang ada di ISP yang sudah yang sudah settle sebelumnya ya. Nah, ini salah satu contoh ya distribusi dari OLT sampai ke ONU ya. Kita buatnya seperti ini ya. Jadi teman-teman semua nanti topologi yang kita usulkan ya itu seperti ini dari OLT ya langsung ke yang namanya ODC ya tentu saja melalui kabel fiber ya ODC lalu kemudian ini ke ODP ya. Baru ke ONU. Nah jadi tidak ada rasio di sini ya. Nah kita mainnya adalah di ODC ini ya. Kalau yang sekarang ya itu satu OLT ya satu ODC ya. Nah, bedanya di sini nanti kita setiap core itu ya satu core satu ODC ya. Nah, jadi bedanya itu satu core satu ODC di split ya, di split di ODC-nya dengan splitter 18 misalkan ya. Jadi 18 itu yang akan dibagikan ke ODP ya. Nah, jadi satu core satu ODC di split menjadi 8 ODP. Ya, ini menjadi satu core satu ODC ke 8 ODP. Ya. Atau ke 7 ODP bisa. Ya, kenapa? Karena ini kita rencananya di ODC ini kita menggunakan ODP juga ya yang kita desain menjadi sebuah ODC. Jadi di ODC itu pun bisa menjadi ODP nanti ya. Nah, jadi konsep topologinya yang biasa dipakai seperti ini dan ini akan kita terapkan secara bertahap ya. Nah, ini contohnya di lapangan ya. Nah, ini kabel biru ini adalah kabel feeder ya. Kabel feeder ini biasanya besar ya. Nah, kabel feeder ini yang mensuplai ke ODC ya. Jadi karena OLT kita ini sangat terbatas ya teman-teman semua, maka di sini nanti ODC itu ya satu pon itu ya kita bagi menjadi 4 core ya. Nah, jadi 4 core yang aktif ya. Jadi ketika kita tarik nih ya misalkan 12 core kabel feedernya ya. Nah, jadi kita masih punya 8 core backup ya. Jadi satu putus core-nya kita masih punya core yang lain ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita lihat ya. Karena tadi satu pon itu 4 ODC, jadi ODC-nya bisa kita bagi ini ya. Ini ODC pertama di sini, ODC kedua di sini ya. ODC ketiga di sini, ODC keempat di sini ya. Ya, yang mana nanti setiap ODC ini ya kalau lihat topologinya tadi jadi 7 ODP ya, 8 dengan ODC-nya itu sendiri ya. Nah, jadi di ODC-nya ini ya ini kan sebenarnya splitter juga ya, bisa ke klien ya, bisa ke klien, bisa juga nanti ke ODP berikutnya ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini ada 7 ya 7 ODP. Nah, kalau di sini malah kelebihannya ya kalau kita desain dengan bagus ya ODP-nya ini bisa tersebar. Nah, ini saya ambil contoh ya. Satu ODP saya tarik ke perumahan Wengga di mana nih? Yang di samping Golop ya. Nah, jadi 6 saya kirim ke Happy yes. 1 saya kirim ke sini ya. Jaga-jaga kalau ada klien ya. Lalu di ODC kedua ya. ODC kedua kita taruh di sini ODP 1 ya. Nah, jadi yang berbeda di sini adalah ya ini tadi kabel feeder yang orange ini agak kecil kabel distribusi ya. Jadi distribusi ke ODP. Ini kita bisa pakai kabel 12 core juga sebenarnya ya. Kabel 12 core. Nah, jadi setiap setiap ODP ini dapat 1
Ya. Jadi kalau ada 7 ODP, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kabel 12 core. Berarti kita masih punya 5 space ya untuk apa? Untuk backup ya. 5 core untuk backup yang sudah dipakai, ada 7 core tadi ya. Nah, jadi ke depannya maintenance-nya juga lebih gampang. Misalkan satu core-nya, misalkan nih di 5 bermasalah core-nya, ya udah tinggal diganti. Tinggal diganti core-nya, core yang bagus apa gitu ya. Ya memang sih semakin besar kabel yang kita pakai, maka maintenance-nya itu lebih mudah gitu ya. Karena kita punya banyak tabungan atau punya punya banyak backupan ya dari sisi eh, apa kabelnya itu sendiri ya. Dan memang selama ini kabel-kabel yang kita beli tadi ya itu kualitasnya masih terbilang kurang baik ya. Nah, yang bagus itu biasanya kawat kawat udara ya, kabel udara yang sudah ada beberapa tiup di dalamnya ya, ada karet-karetnya ya, ada karet-karetnya, ada selingnya ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau yang kita punya itu kan kecil ya. Jadi sangat rentan sekali ya. Makanya di dalam penarikan kabel sendiri kita juga harus hati-hati ya. Betul-betul dipastikan bahwa kabel itu tidak terlalu kencang ya menariknya dan juga tidak banyak lekuk-lekukan ya yang bisa mengakibatkan banyaknya redaman ya. Oke, ya itu yang bisa saya bagikan ya terkait dengan topologi dan beberapa evaluasi. Saya pikir ini diskusi ke depannya yang bisa kita eh, apa yang biasa kita lakukan ya setiap kali meeting ya. Ini merupakan apa ya titik baru ya di kita karena seperti yang teman ketahui bahwa apa beberapa tim ada yang sudah mengundurkan diri ya dan itu harus kita sikapi ya seperti yang saya bilang bahwa sistem harus terus berjalan, harus terus ada perbaikan ya. Siapapun yang masuk itu bisa beradaptasi dengan cepat ya. Kita meninggalkan sesuatu legacy ya warisan ke eh, periode berikutnya ya sesuatu yang bagus ya yang handal ya. Makanya ini sangat penting titik ini di mana ke depannya mungkin kita akan ekspansi, akan mengembangkan layanan ini sampai ke apa ke dalam kota dengan padatan yang sangat luar biasa atau bahkan nanti kita akan ekspansi ke luar kabupaten atau provinsi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan.